Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, ketemu lagi dengan saya Yulianto Ahmad dalam mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Pada video ketiga kali ini, kita masih akan mendiskusikan tentang sumber-sumber hukum Indonesia. Adapun materi dalam video ini adalah kebiasaan sebagai sumber formal hukum Indonesia, yang meliputi pengertian kebiasaan, syarat kebiasaan menjadi hukum, kebiasaan pengertian hukum adat, sifat-sifat hukum adat, lembaga-lembaga hukum adat, dan perbedaan antara kebiasaan dengan hukum adat. Saudara sekalian, marilah kita awali kuliah ini dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian kebiasaan. Kebiasaan adalah suatu tindakan atau tata perilaku yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus sehingga terjadi terbiasa dengan tata perilaku tersebut, atau tata perilaku itu menjadi seolah-olah hidup dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Biasanya kebiasaan itu bersifat baik dan dapat diterima secara umum. Untuk timbulnya hukum kebiasaan diperlukan syarat-syarat tertentu, yaitu pertama, syarat material, yaitu harus ada perbuatan tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus dalam rangkaian perbuatan yang sama. 2. Syarat psikologis, artinya kebiasaan itu menimbulkan keyakinan hukum pada masyarakat atau opinio juris sive necessitatis. Artinya, keyakinan hukum dalam arti material adalah suatu keyakinan bahwa suatu aturan itu memuat hukum yang baik. Kemudian, keyakinan hukum dalam arti formal, artinya orang yakin bahwa aturan itu harus diikuti dengan ketaatan dengan tidak memperhatikan nilai-nilai atas isi aturan tersebut. 3. Adanya akibat hukum apabila hukum kebiasaan itu dilanggar. Selain kebiasaan, terdapat hukum adat sebagai sumber hukum yang hidup dan ditaati oleh masyarakat dan diakui eksistensinya oleh masyarakat serta dijamin keberadaannya oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian hukum adat. Hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Indonesia untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Terhadap yang melanggarnya dapat dijatuhi sanksi. Sebagian besar hukum adat bentuknya tidak tertulis, hanya sebagian kecil yang tertulis. Sifat hukum adat. Hukum adat mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Kebersamaan, komunal atau kolektif, artinya orang Indonesia suka hidup bersama dalam keterikatan kemasyarakatan yang sangat erat. 2. Bersifat religiologis, masyarakat Indonesia masih mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap hal-hal gaib, misalnya terhadap adanya makhluk halus dan roh-roh yang menunggu alam sekitarnya. 3. Sifat konkret atau nyata, misalnya ada uang panjer sebagai uang muka pembelian, ada peningset sebagai tanda pertunangan. Kemudian bersifat kontan atau tunai, artinya bahwa suatu perbuatan yang dilakukan selesai atau terjadi seketika itu juga dalam waktu yang bersamaan antara ucapan dengan perbuatan. Beberapa lembaga yang terdapat dalam hukum adat adalah lembaga hukum adat yang disebut lindung atau indung, Magersari di dalam Jawa, kemudian menumpang. Lembaga hukum adat yang disebut Maro, Mertelu, Nengah, Sejuron, Memperduai, Tigo, Tesang. Hukum adat yang berasal dari unsur-unsur agama Islam yang telah diterima dalam hukum adat ialah lembaga hukum wakaf, hukum waris, dan hukum perkawinan. Hukum kebiasaan adalah tata cara kehidupan masyarakat atau bangsa dalam waktu yang lama. Hukum kebiasaan dibentuk oleh lingkungan setempat. Kebiasaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat dipandang sebagai hukum. Perbedaan dengan hukum adat adalah hukum adat, hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain. Baik kebiasaan maupun kesusilaan dalam bermasyarakat. Hukum adat berlaku bagi orang-orang yang lahir sebagai bagian dari suatu adat tertentu. Demikian saudara sekalian, kuliah hari ini.
Semoga saudara dapat memahami materi kebiasaan yang meliputi materi pengertian kebiasaan, syarat kebiasaan menjadi hukum, kebiasaan pengertian hukum adat, syarat sifat-sifat hukum adat, lembaga-lembaga hukum adat, dan perbedaan antara kebiasaan dan hukum adat. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat disampaikan pada pertemuan tatap muka berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Marilah kita akhiri kuliah ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.